SD Negeri 013 Balikpapan Kota menuju generasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngoreksi? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lama ya kita sudah tidak melaksanakan podcast ya Bu Ima ya. Sekali, Pak Bay. Nah, termasuk Bu Ima ini adalah hostnya. Beliau ini luar biasa kesibukannya. Jadi untuk membagi waktu podcast di ngoreksi itu sangat sempit sekali. Ya harap dimaklum. Tapi insya Allah mulai hari ini kita akan mengaktifkan lagi podcast kita, ngoreksi kita, ngobrol dengan rekan edukasi ini akan lebih aktif lagi dan tentunya banyak mendatangkan talent-talent yang luar biasa. Ya, dengan harapan adanya pergantian tahun 2025 ini, maka juga ada tema baru nih dari podcast ngoreksi atau ngobrolkan edukasi. Semoga kedepannya semakin banyak lagi ya Bapak orang-orang hebat di dunia pendidikan yang bisa kita korek-korek lagi ilmu-ilmunya supaya bisa bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Luar biasa. Teringat di 2025 ini kita mulai lembaran baru. Betul sekali. Lupakan di masa lalu. Hari ini milik kita. Ya, untuk hari depan, hari esok adalah misteri, ya kan? Mari kita ukir sejarah dalam diri kita, terutama menjadi sejarah yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain tentunya. Gitu Bu Ima ya? Ya betul sekali Pak Ya. Haki. Baik, Bu Ima, langsung saja hari ini tanggal 6 Januari 2025 dimulailah lembaran baru untuk semester kedua dari anak-anak sekolah. Benar sekali Pak Bay. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang back to school yang sekarang lagi trending, apa nih persiapan yang sudah dipersiapkan Bu Ima untuk menghadapi semester 2 ini? Yang pasti karena ini semester 2, otomatis anak-anak juga belajarnya lebih meningkat lagi, sehingga dari saya pun juga melakukan pembaharuan seperti nanti saya membuat media pembelajaran yang baru, melakukan pembelajaran yang lebih fresh. Yang dari semester 1 kemarin saya belajar bahwa karakter anak-anak itu seperti ini. Jadi nanti di semester 2 ini saya menyesuaikan kembali dengan karakter-karakter dari siswa didik saya di kelas saya sekarang ini Pak. Oh, luar biasa. Jadi sudah di dalam kurikulum Merdeka ada asesmen ya. Betul dan memang sekali. sudah di asesmen Ya, itu betul ya. sekali. Karena satu semester menurut saya juga sudah lumayan cukup untuk kita mengetahui bagaimana kemampuan dan karakter belajar siswa masing-masing itu seperti apa. Oke. Itu persiapannya. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri, hari ini hari pertama masuk ke sekolah, apa nih pesan dan kesan yang didapat? Oke, perlu diketahui bahwa pada hari pertama sekolah tadi SD Negeri 013 Balikpapan Kota mengadakan kegiatan senam, yang dimana senam itu merupakan salah satu dari wacana terbaru Kementerian Pendidikan, yaitu 7 kebiasaan anak berkarakter. Salah satunya adalah berolahraga, maka tadi kita mengadakan kegiatan senam bersama. Dan tidak lupa juga seperti kebiasaan dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota, kita selalu mengadakan kegiatan apel pagi. Apel pagi seperti biasa menaikkan bendera, hormat bendera, kemudian berdoa, membaca Pancasila, serta ada beberapa himbauan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan senam pagi tadi Pak, yang merupakan salah satu dari 7 kebiasaan anak berkarakter, yang itu adalah program baru dari Kementerian Pendidikan pada tahun ini. Oh, berarti Kementerian Pendidikan luar biasa ya. Iya, betul sekali, Sudah Bapak. banyak merencanakan program. Betul, karena ini baru ya, mungkin juga benar. mengikuti karakter yang yang kita ketahui bahwa anak-anak SD sekarang ini termasuk generasi alfa kebanyakan. Jadi mungkin Kementerian Pendidikan juga mengikuti karakter dari generasi alfa ini. Jadi lebih fresh lah. Luar biasa. Jadi memang menteri sekarang ini ya sudah banyak melakukan perubahan. Betul. Ya, tentunya untuk menunjang pendidikan lebih maju. Betul sekali. Ke era pendidikan menuju era emas gitu. Generasi emas, iya. Nanti Generasi kan ada emas wacana gitu ya. tuh 2045 ada Indonesia generasi emas. Nah, maka Kementerian Pendidikan
mengadakan program-program yang diharapkan bisa menggiring atau bisa mewujudkan Indonesia Generasi Emas di tahun 2045 nanti. Luar biasa, mudah-mudahan tercapai Bu Ima ya. Betul sekali Pak. Semoga saja kita juga sebagai pelopor, pembimbing anak-anak juga kita semakin bersemangat supaya bisa mencapai Indonesia Generasi Emas 2024 nanti. Oke. 2045. Nah, menarik nih masalah pelopor. Kita sebagai guru ini pelopor ya, agen of change gitu ya, agen Betul, perubahan. betul. Nah, apakah juga dihiraukan atau dipedulikan oleh pemerintah kita gitu? Menurut saya beberapa tahun ini dan saya pun sebagai guru baru pun merasa cukup terangkat ya Pak ya kesejahteraan, terutama dengan adanya program P3K ini banyak sekali guru honorer yang sudah diangkat menjadi ASN, sehingga itu menambah kesejahteraan guru-guru saat ini menurut saya saat ini. Sehingga menurut saya ketika guru-guru merasa sejahtera atau ketika guru-guru sudah tercukupi, maka dia akan lebih bersemangat lagi dalam melakukan atau melaksanakan kewajibannya mengajar seperti itu. Oke. Terlepas dari hal itu semua Bu Ima, tadi masuk sekolah sudah Bu Ima jelaskan bahwa ada senam terbaru dari Kemendikbudrismen. Kemudian apa nih yang ditemui ketika back to school sudah mulai masuk kembali sekolah tersebut? Apakah dari siswanya masih ada yang nambah libur atau izin atau gimana? Sejauh ini di kelas saya tidak ada sih Pak Tidak ya. ada ya? Mungkin karena sudah paham ya kapan waktunya masuk, kapan waktunya libur. Hanya saja mungkin ketika mereka berlibur, mereka mempunyai kebiasaan seperti bangun yang sulit, bangun pagi sulit, kemudian tidurnya larut malam, makan tidak teratur, dan pasti di rumah mereka tidak terlalu terpantau, makanya kebanyakan dari mereka adalah bermain HP. Maka tugas kita kembali menjadi PR, yaitu mengembalikan lagi semangat mereka belajar, lebih semangat dari sebelum kegiatan libur, dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik seperti yang tadi. Makanya kenapa dari 7 kebiasaan itu salah satunya, dari 7 itu yang pertama dilakukan adalah bangun pagi. Itu pasti yang sangat sulit dilakukan ketika hari pertama masuk sekolah setelah berlibur. Kemudian beribadah, kemudian makan makanan yang bergizi, lalu kemudian kita beraktivitas fisik atau berolahraga yang seperti sudah kita lakukan tadi, senam pagi. Kemudian kita juga harus bermasyarakat. Dan yang terakhir, seperti yang kita ketahui, kalau berlibur itu anak-anak suka begadang. Makanya di 7 kebiasaan baik itu tadi ada tambahan, yaitu kita tidur cepat supaya besok paginya bisa bangun pagi kembali dan fresh kembali. Tapi ini menarik Bu Ima, ketika guru cuma bisa berpesan ke siswanya atau ke anak-anak didiknya, tapi orang tua tidak tahu material itu, terus bagaimana? Nah, Justru malah yang punya peran lebih banyak itu kan orang tua ya ya gitu. sebenarnya karena dari 24 jam anak-anak di sekolah hanya 6 jam, sisanya mereka di rumah, otomatis lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tua. Oleh sebab itu dari SD Negeri 03 Balikpapan Kota pun selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua. Kalau dari saya sendiri, biasanya saya selalu berkoordinasi melalui grup WA. Saya selalu menghimbau kepada wali murid untuk selalu memantau anak-anak, untuk selalu menghimbau anak-anak. Dan lewat seperti ini Pak, menurut saya media YouTube kita itu merupakan salah satu media edukasi bagi wali murid, karena kita bisa menyampaikan pesan melalui video-video yang kita share. Jadi wali murid bisa belajar dari video-video kita. Jadi besok kedepannya kalau misalnya guru-guru 013 nih mau nge-share informasi, cukup lihat YouTube aja gitu ya. Selain menambah ilmu juga bisa melambungkan nama sekolah ya Pak ya. Betul. Baik, Bu Ima, selain itu berarti memang sangat dibutuhkan ya antara kolaborasi guru dengan wali murid tersebut. Gimana menurut Bu Ima? Menurut saya kolaborasi antara wali murid dan guru itu sangat-sangat penting. Karena apa? Anak-anak di sini tidak hanya menghabiskan waktu di sekolah, mereka juga menghabiskan banyak waktu di rumah. Sehingga ketika orang tua tidak peduli dengan anak-anak, maka akan susah, karena kebiasaan itu harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya waktu pada saat mereka di sekolah saja. Maka kebiasaan baik di sekolah kami harapkan juga mereka bawa ke rumah dan dipantau oleh orang tua, sehingga kebiasaan itu tidak terputus dan akan menjadi atau pembentukan karakter yang baik pada anak. Seperti itu Pak. Jadi memang sangat penting sekali kolaborasi antara orang tua dan guru. Iya, betul. Berarti kolaborasi orang tua dan guru termasuk sentral juga ya. Iya, artinya pendidikan tersebut bisa sukses ketika ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua. Sedangkan melihat di luar sana banyak juga guru yang dilaporkan ke polisi gitu ya, karena mencubit anaknya, atau wali murid mencaci maki gurunya, itu kan sudah
hal-hal yang sering kita temui di Iya. media sosial gitu ya. Padahal kalau mungkin Bapak Ibu orang tua ketahui bahwa menurut saya tidak ada guru yang tidak ingin melihat anak didiknya itu sukses, tidak ada guru yang tidak menyayangi anak didiknya. Saya yakin 100% bahwa kebanyakan guru-guru di sekolah itu menganggap peserta didiknya itu merupakan anak mereka. Pasti mereka menyayanginya dan mengharapkan juga hal-hal baik terjadi pada anak tersebut. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu orang tua di luar sana ada beranggapan negatif kepada Bapak Ibu guru, mungkin bisa dikonfirmasi terlebih dahulu, karena kembali lagi tidak ada Bapak dan Ibu guru yang menginginkan anak-anak mereka itu menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang tidak sopan, menjadi anak yang selalu melakukan kesalahan. Tidak ada. Mereka, Bapak Ibu guru selalu menginginkan anak-anak itu berkarakter baik, sopan, santun, dan selalu berbuat baik di dalam kehidupannya, serta dia menghasilkan sesuatu yang positif, hasil belajar baik, sikapnya baik, seperti itu Pak. Oke. Baik, Bu Ima, mungkin pertanyaan terakhir nih, ya, sebelum kita tutup podcast kita ini, bagaimana pesan untuk apa nih? Kesan untuk pertama masuk sekolah ini, apakah menyenangkan? Karena biasanya sesuatu itu biasanya dilihat dari awalan. Kalau awalannya sudah semangat, seterusnya semangat gitu ya. Semangat. Tapi kalau awalannya aja sudah kurang semangat, pasti seterusnya juga kurang Iya, semangat gitu. betul. Gimana Bu Bima? Menurut saya kesan pada hari pertama ini sudah sangat baik ya Pak ya, karena dengan anak-anak semangat, saya yakin juga menambah semangat bagi Bapak Ibu guru. Bagi saya pribadi pun seperti itu, karena saya melihat anak-anak bersemangat untuk bersekolah pada hari ini. Semuanya masuk, tidak ada yang izin, tidak ada yang absen, mengikuti kegiatan dengan baik pada hari ini. Maka saya juga bersemangat. Nah, itu merupakan hal yang baik, awal yang baik untuk saya ke depannya, untuk sekolah ke depannya, supaya bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih bersemangat, lebih baik, dan bisa menghasilkan hasil belajar, menghasilkan peserta didik yang berkarakter baik serta cerdas, dan bisa mencetak generasi emas seperti yang dicanangkan oleh pemerintah kita saat ini. Luar biasa. Terus tambah lagi Bu Ima, pesan untuk sobat ngoreksi yang ada di luaran sana yang lagi nonton nih, apa nih pesannya? Sobat ngoreksi, jangan pernah bosan untuk selalu menonton video kami, karena kami juga baru membangun, jadi kami sangat membutuhkan bantuan semua penonton sobat ngoreksi untuk selalu bisa menonton, memberikan like, memberikan komen. Kemudian kami sangat membuka diri untuk selalu menerima saran, kritik dan saran. Kami selalu membuka diri dan bantu video kami untuk bisa di-share ke seluruh masyarakat Indonesia kalau bisa ya Pak ya, betul. supaya ilmu yang didapatkan atau informasi yang didapatkan tidak hanya Bapak Ibu orang tua ataupun siswa sendiri yang mengetahui, tapi kami harapkan informasi dari kami, edukasi dari kami bisa diperluas lagi kalau perlu di seluruh Indonesia. Dan itu untuk ngoreksi sendiri perlu diketahui ya, tentunya konten-konten pendidikan dan membangun karakter akhlak anak gitu ya. Iya, betul jadi sekali, Pak. yang kita suguhkan tidak hanya konten-konten yang Mengenai gitu sekolah ya, dan tidak hanya mengenai internal sekolah, Ya, kami internal juga sekolah. membahas mengenai dunia pendidikan di luar sekolah. Jadi sangat bervariasi sekali. Pokoknya intinya tidak terlepas dari pendidikan gitu ya. Betul sekali. Karena profesi kita berdua ini adalah guru yang tugasnya mendidik. Dan hemat kita terbangunnya podcast ini adalah mendidik tidak hanya di kelas, tapi kita bisa lakukan di mana saja, Iya. termasuk di kanal YouTube kita ini. Dan gitu kita ya, Bu Ima, ya. mengikuti perkembangan Iya. teknologi ya Pak ya, memanfaatkan perkembangan teknologi. Oke, luar biasa. Baik, teman-teman, itu tadi ngobrol santai kita dengan Bu Ima ya, yang biasanya jadi host sekarang jadi Iya. tutor gitu ya. Balik ya. Sering kita kebalik-balik Cuti dulu ya. Cuti ya. Cuti dulu. Nanti kita balik-balik ya Bu Ima ya. Jadi jangan bosan-bosan bagi sobat ngoreksi, enggak akan melihat wajah kita terpampang Ya, di setiap benar. episodenya. Betul. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, diskusi kita pada hari ini Ya. mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Semangat SD Negeri 013 Balikpapan Kota menuju generasi emas. Dadah.